Tema sore hari ini seperti biasa, saya hanya ingin menjelaskan tentang sebuah proses penarian secara gaib. Sekali lagi di sini saya ingin menjelaskan bahwa sebuah ritual proses penarian secara gaib itu tidak memerlukan mahar, itu tidak memerlukan mas kawin. Murni pengolahannya hanya lewat keikhlasan, lewat ketulusan, menggunakan energi alam yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, kalau ada yang mengatakan mampu memproses suatu benda dari alam gaib ditampilkan secara wujud nyata tapi minta mahar ataupun mas kawin, sudah dipastikan itu bohong, itu pembodohan. Jangan mudah percaya. Karena apa? Orang yang memiliki keahlian seperti ini, suatu contoh keahlian mampu mendatangkan benda-benda secara gaib. Kalau bendanya nyata, cuma dihadirkan dengan kekuatan energi penariannya secara gaib, itu amanah yang sangat besar. Itu sebuah amanah yang mana amanah ini tidak boleh dilanggar. Apabila amanah seperti ini dilanggar, itu akan berdampak buruk kepada orang yang memiliki keahlian tersebut atau orang yang memiliki kekuatan supranatural tersebut. Karena apa? Saya sendiri praktisi sudah menggeluti dunia seperti ini sangat lama sekali. Sudah hampir berjalan 15 tahun lebih mungkin saya mendalami hal-hal seperti ini. Dimanapun saya diundang, itu dimintain tolong untuk bantuan sebuah proses penarian secara gaib, 1 rupiah pun saya tidak pernah menuntut mahar, 1 rupiah pun saya tidak pernah minta uang. Nah, karena memang ini sebuah amanah gitu loh, amanah yang harus kita jalankan. Karena apa? Sekarang banyak sekali oknum-oknum atau orang-orang yang mencari keuntungan di hal seperti ini. Mereka mengatakan mampu menarik benda secara gaib. Ini hanya digunakan modus penipuan untuk mencari penghasilan. Istilahnya memang kerjaannya orang tersebut nipu, seperti itu. Memang kerjaannya nipu. Jadi kebanyakan ketika seseorang itu membutuhkan pertolongan hal seperti ini, biasanya kalau tempat tinggalnya jauh, yang dibicarakan pertama orang tersebut minta uang transport. Uang transport itu ya anggaplah tiket pesawat lah gitu, minta uang tiket pesawat dengan harga sekian, biasanya dengan alasan tiket pesawatnya sangat tinggi. Karena apa? Dia pergi dengan alasan meninggalkan anak istri, seperti itu. Nah, setelah ditransfer tiket pesawat, begitu sampai di tempat, ini masih ada acara yang sangat panjang sekali biasanya. Biasanya minta patokan dulu, mahar mas kawin. Oke, akan saya lakukan sebuah proses seperti ini, tapi maharnya segini-segini, biasanya seperti itu. Nah, setelah dikasih mahar itu nanti biasanya digunakan untuk membeli sajen-sajen atau alat-alat ritual dan sebagainya. Nah, biasanya di sini orang itu bermain. Nah, ketika sudah kita sanggupin, uang tiket sudah kita berikan, bahkan kita berikan lebih karena perhitungannya punya anak atau istri, dan mahar sudah kita berikan.
Ketika melakukan sebuah proses, pasti nanti orang ini alasan mungkin orang yang minta bantuan dianggap hatinya belum bersih, masih ada pikiran kotor, sehingga prosesnya gagal atau tidak membuahkan hasil. Biasanya seperti ini, permainan mafia-mafia penipu itu seperti ini biasanya, sehingga orang yang minta bantuan tersebut banyak kerugiannya, baik dari waktu, dari tiket pesawat, dari mahar, belum dari sajen-sajen yang dibeli. Seperti ini. Dukun tersebut dapatnya biasanya keuntungannya dikit dari tiket pesawat, dari mahar tersebut dia dapat. Ya seperti itulah memang kerjaannya. Sekali lagi di video kali ini saya hanya ingin menjelaskan bahwa sebuah proses penarikan secara gaib itu tidak menggunakan mahar, itu tidak menggunakan mas kawin, itu tidak menggunakan tumbal-tumbalan. Kalau ada sebuah proses yang menggunakan tumbal-tumbalan, baik tumbal kambing, ayam ataupun burung apapun itu sudah dipastikan ada kerjasama dengan makhluk yang dinamakan makhluk jin. Ini sangat berbahaya, sahabatku, sangat berbahaya. Jangan mau kalau memang benar dia mampu melakukan hal seperti itu, tapi ini dampaknya sangat jelek sekali, karena ini ada kerjasama dengan bangsa jin atau istilahnya perewangan. Iya, pertama dia minta ayam, lama-lama besar. Setelah minta ayam, minta sapi, minta kerbau, lama-lama larinya ke nyawa. Ini kan sangat bahaya, akidah jadi taruhannya. Mohon waspada, jangan mudah percaya dengan hal seperti ini ya. Seandainya yang saya bicarakan barusan, orang minta tumbal gini-gini tapi tidak terbukti, ini juga bagian dari pembohongan atau penipuan. Karena banyak ketika dimintain bantuan, syaratnya harus beli motong sapi ataupun motong kambing. Biasanya proses seperti ini banyak diiklankan di media, baik media Facebook ataupun media YouTube, menggunakan iklan penawaran. Dia menyediakan jasa uang gaib senilai, misalnya kalau mahar 500.000 dapat 5 miliar. Contoh gini, banyak sekali itu biasanya di Facebook, di YouTube. Contohnya gini, dia mengiklankan diri mampu menarik uang dari bank gaib katanya, dengan syarat mahar 500.000 itu untuk beli sajen katanya. 500.000 nanti akan mendapatkan uang 5 miliar. Ini kejadian ada orang yang curhat kepada saya seperti itu. Setelah ditransfer 500.000, set ditransfer untuk beli sajen, dukun tersebut biasanya nelpon. Inilah trik-trik dukun tersebut. Dukun tersebut nelpon, halo bapak atau ibu, halo bapak ibu, alhamdulillah, biasanya bahasanya seperti itu. Alhamdulillah sudah berhasil penarikannya, uang sudah terkumpul 5 miliar di sini. Tapi bapak ibu, ini belum sempurna, biasanya alasan itu. Ini belum sempurna, harus kita sempurnakan untuk dipotongkan kambing atau sapi. Jadi kalau bisa bapak ibu, sebelum terlambat uang ini, sebelum menghilang kembali, tolong transfer uang untuk beli kambing atau sapi. Biasanya minta transfer itu jumlahnya ya lumayan, jutaan biasanya 5 juta itu, 5 juta ditransferlah sama orang tersebut. Ditransfer karena sudah terpengaruh otaknya, ditransfer 5 juta set. Begitu setelah ditransfer 5 juta, nelpon lagi, biasanya dukun itu nelpon lagi, oh bapak ibu, alhamdulillah sudah kami proses, sudah dipotong tadi hewannya,
uangnya sudah sempurna. Sekarang mau saya transfer lewat bank, tapi harus ada uang jaminan dulu Bapak Ibu. Uang jaminan sebagai bukti pajak apa-apa biasanya seperti itu. Pajak yang mana akan saya serahkan ke bank, karena pajak tersebut nggak bisa saya ambil dari uang hasil proses ini Bapak Ibu. Mohon maaf jatuh. Mohon maaf barusan jatuh. Nah, jadi seperti ini. Ketika ditelepon kembali biasanya, Bapak, Ibu, alhamdulillah proses pemotongan hewan sudah selesai, uangnya sudah sempurna. Sekarang kendalanya di bank. Bank minta uang untuk istilahnya pajak dan sebagainya. Ketika ditanya biasanya jutaan lagi, agak naik biasanya. Yang kedua 5 juta, yang ini 7 juta. Cukup kirimkan 7 juta Bapak Ibu untuk pajaknya. Setelah ditransfer setek. Nah, untuk ketiga kalinya setelah ditransfer, begitu dihubungin nomornya sudah tidak aktif atau tidak diangkat. Biasanya seperti itu kejadiannya sahabatku. Jadi sekali lagi pesan saya, jangan mudah percaya bahwa sebuah proses penarian secara gaib itu tidak menggunakan mahar, itu tidak menggunakan mas kawin. Karena apa? Proses secara gaib itu memerlukan hati yang tulus, ikhlas, benar untuk membantu. Seperti itu. Semoga video kali ini membantu memberikan pemahaman agar sahabat-sahabatku yang menyaksikan video ini tidak mudah tergiring ke opini angin-angin surga. Mudah-mudahan video ini menjadikan edukasi sehingga Anda semua berpikir yang realistis, yang cerdas, tidak mudah tertipu. Silahkan sebarkan video saya jika bermanfaat. Semoga yang menyaksikan video ini mendapat hikmah, mendapat wawasan dari saya. Sekali lagi dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.